Ya, kita lanjutkan perbincangan kita kembali. Mas Burhan, tadi sempat terpotong, langsung saya dijawab, Mas Burhan. Iya, jadi kalau kita lihat dualisme kepemimpinan di partai politik pada sejarah sebelumnya, itu umumnya memang perdebatan antar kader. Jadi siapapun yang terlibat dalam urusan konflik internal, mau di P3, di Golkar, di PKB, itu umumnya melibatkan antar kader mereka sendiri. Yang kemudian kedua belah pihak entah maju ke pengadilan atau ke Kumham dengan versi masing-masing. Nah, dalam kasus sekarang ini kali pertama ada pihak luar yang kebetulan memegang posisi yang sangat penting di pemerintahan yang langsung menjadi ketua umum dari hasil konflik internal di Partai Demokrat. Nah, ini tentu menjadi masalah serius karena memunculkan prasangka terkait jauh mana atau apakah Presiden Jokowi terlibat atau tidak terkait dengan posisi Pak Muldoko sebagai KSP yang dipilih sebagai ketua umum Partai Demokrat. Jadi saya termasuk orang yang bisa memahami kalau sekarang muncul banyak keinginan, banyak permintaan agar Pak Muldoko mengundurkan diri sebagai ketua KSP agar menjernihkan tudingan bahwa Pak Jokowi terlibat dalam hal kasus ini. Ini penting karena simpelnya begini, Maria. Sebenarnya Pak Jokowi untuk 2024 itu insentif untuk masuk ke Partai Demokrat tidak terlalu besar. Pertama, koalisi Pak Jokowi sudah mayoritas di parlemen 80% lebih. Yang kedua, Pak Jokowi tidak maju lagi 2024. Jadi tidak membutuhkan kendaraan. Kalaupun toh butuh kendaraan juga sudah jauh lebih daripada cukup. Jadi sekarang orang mempertanyakan soal apa sih hubungan antara Pak Muldoko dengan pemerintah pada saat Partai Demokrat mengalami konflik internal. Baik. Dan yang kedua, yang menurut saya penting juga untuk dicamkan ya oleh pemerintah, bagaimanapun kalau kita hitung kasus-kasus yang terkait dengan perpecahan di internal partai di masa pemerintahan Pak Jokowi 6 tahun terakhir ini, itu sudah banyak sekali. Jadi kalau dibandingkan dengan masa pemerintahan Pak SBY, dengan masa pemerintahan Ibu Mega, kejadian perpecahan itu 1-2. Sekarang sudah luar biasa banyak. Ada kasus P3, ada kasus Golkar, ada kasus partai berkarya, kemudian ditambah lagi Partai Demokrat. Jadi Presiden Jokowi perlu memberikan sinyal penting kepada publik bahwa Presiden Jokowi dan pemerintahannya tidak melakukan intervensi apapun. Nah, salah satu ujiannya adalah dalam kasus menyelesaikan konflik internal di Partai Demokrat. Gambarannya kita sudah dapat lah, tapi sebenarnya yang kemudian menjadi masalah di sini bagaimana nanti pemerintah menilai apa-apa saja yang dilihat secara material maupun formil dalam Kemenkumham nanti. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kan sebenarnya landasan hukum yang penting nanti digunakan oleh pemerintah adalah ADART. Ya. Tadi kalau kita dengar bersama Pak Syarif, Bang Rahmat, Mahfud MD sempat menyebutkan yang terdaftar adalah ADART. Ketum AHY, ADART 2005. Pak Syarif, tanggapan Anda sebenarnya Demokrat memiliki tidak sih salinan lah ibaratnya ya, surat keputusan dari Kemenkumham bahwa yang disahkan adalah versi Anda tadi ADART 2020? Ya, jadi begini, saya ingin menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam. Pertama, kalau dia mengatakan mention tentang ADART tahun 2005, maka pertanyaan saya kepada beliau, kalau begitu Pak Mahfud hanya mengakui Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 itu tidak diakui oleh dia. Dia hanya mengakui Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak mengakui 4 kali perubahan. Nah, berarti dalam hal ini mungkin beliau salah informasi. Jadi saya sangat menyesalkan apa yang statement beliau. Tetapi saya percaya dan kami masih mengharapkan agar pemerintah betul-betul bisa menegakkan kebenaran, bisa menegakkan demokrasi yang sekarang sudah hancur. Maksud Anda berarti data yang dimiliki oleh Pak Mahfud tidak valid? Oh, jelas, karena berarti kalau secara eksplisit beliau hanya mengakui Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku. Dia sudah tidak mengakui ya Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun informasi dari Mas Burhanuddin Muhtadi tadi, Pak Yasona sudah menyebut 2020 ADART-nya. Iya, jadi saya katakan Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan sudah mensahkan ADART tahun 2020. Nah, yang jadi menjadi persoalan mengapa seorang Menko Polhukam hanya mention
ADART tahun 2005. Artinya kalau di dalam berbangsa dan bernegara itu identik di dalam bagaimana kita berpolitik yang di payung hukumnya adalah ADART. Nah, kalau itu yang menjadi acuannya yang semuanya adalah mengikat, maka Menko Polhukam hanya tidak mengakui Undang-Undang Dasar 1945 versi 2002 yang sudah diamandemen. Nah, jadi sekali lagi kami mengharapkan betul-betul pemerintah bisa hadir, bisa menegakkan kebenaran, bisa menegakkan demokrasi, partai politik yang independensinya diambil oleh orang-orang di luar daripada partai. Dan saya pikir ini adalah yang terburuk dalam sejarah partai politik sepanjang ini seperti kita terputus dengan Pak Syarif Hasan ya. Apapun yang disampaikan oleh Pak Syarif Hasan bahwa Menko Polhukam ini tidak kuat secara data, tapi ini akan menjadi angin segar atau titik terang oleh teman-teman di KLB Deli Serdang. Bukan begitu, Pak Rahmat? Saya ingin dengar pernyataan Anda sedikit. Nampaknya juga terputus. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa untuk nanti kita dengarkan jawaban dari pihak Pak Rahmat dan juga dari Pak Syarif. Usai jeda, saat lagi.